Bismillah, Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang muzaroah, muhabarah, dan musakah? Oke, bagi teman-teman yang belum pernah mendengar muzaroah, muhabarah, dan musyakah itu apa? Jadi, muzaroah, muhabarah, dan musyakah itu memang berkaitan dengan ketiga poin ini. Pertanian, bercocok tanam, dan tanah garapan. Namun, muzaroah, muhabarah, dan musyakah ini adalah versi Islamnya. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya itu adalah pertanian atau bercocok tanam dengan menggunakan sistem yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, bertani dengan cara yang syariah. Di sini kita akan membahas maksud dari masing-masingnya. Muzaroah, muhabarah, dan musyakah. Yang pertama adalah muzaroah dan muhabarah. Kenapa digabung antara muzaroah dan muhabarah? Karena menurut beberapa ulama, antara muzaroah dan muhabarah hampir tidak bisa dibedakan. Pengertian dari muzaroah dan muhabarah itu pun hampir sama. Kemudian, maksud dari muzaroah itu sendiri adalah suatu akad atau perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap, yang mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikelola penggarap sampai panen, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan awal, yang mana bibitnya adalah dari si pemilik tanah. Sedangkan muhabarah itu adalah tanahnya tetap dari si pemilik tanah, namun bibitnya adalah modal dari si penggarap. Masuk ke musakoh. Musakoh merupakan kerjasama antara pemilik kebun dan pengelola untuk memelihara dan merawat kebun dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama di awal akad. Yang membedakan akad musakoh ini dengan akad muzaroah dan muhabarah adalah bibitnya sudah ada atau sudah tumbuh. Sekarang kita masuk ke rukun muzaroah dan muhabarah. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah. Yang pertama, harus ada penggarap dan pemilik tanahnya, yang mana sudah cukup umur dan berakal yang sempurna serta mampu berikhtiar atau berusaha. Yang kedua, adanya barang atau objek akad muzaroah atau muhabarah, dan kedua belah pihak harus tahu manfaat serta harga objeknya tersebut. Ya kali kan, sudah ada perjanjian, ternyata nggak ada objeknya. Kan berabe jadinya. Yang ketiga, harus adanya ketentuan bagi hasil pada saat akad berlangsung dan harus disetujui kedua belah pihak dengan senang hati. Jangan sampai pada saat mengerjakan atau memberi upah tidak ikhlas nantinya. Yang keempat, sekaligus yang terakhir untuk rukun muzaroah dan muhabarah, yaitu ijab dan qabul atau peresmian kesepakatan tersebut, baik lisan maupun tulisan. Masuk ke syarat muzaroah dan muhabarah. Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar terlaksananya akad tersebut. Yang pertama, syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad. Orang tersebut harus balik dan berakal agar mereka bisa bertindak atas nama hukum. Syarat yang kedua berkaitan dengan benih yang akan ditanam. Harus jelas dan menghasilkan. Syarat yang ketiga berkaitan dengan lahan pertanian, seperti jenis tanahnya cocok atau tidak, dan batas-batas lahan tersebut. Syarat yang keempat berkaitan dengan pembagian hasil, harus jelas dan bagian kedua belah pihak sudah diketahui berapa persennya. Syarat yang kelima berkaitan dengan waktu. Waktu pengerjaannya harus efisien dan jelas supaya tidak merugikan kedua belah pihak. Syarat yang keenam berkaitan dengan alat-alat yang digunakan saat bekerja. Sedangkan rukun dan syarat musyakoh ini tidak jauh berbeda
dengan muzaroah dan muhabarah. Malah terbilang sama. Namun bedanya di musaqah ini pohonnya sudah ada dan pemilik tanah memerlukan orang lain untuk memeliharanya. Masuk ke sesi tanya jawab. Terlebih dahulu akan aku bilang bahwa bagi hasil muzaroah, mukhabarah, dan musaqah itu berbeda dengan kita mengupah tukang kebun untuk merawat kebun kita. Misalkan nih, Pak, tolong rawat kebun saya selama 1 bulan, nanti saya gaji 1 juta. Itu kan upahnya udah pasti kurangnya tuh. Nah, kalau dalam akad muzaroah, mukhabarah, dan musaqah itu sistem keuntungan atau bagi hasilnya itu dari hasil panen. Contoh lagi nih, misalkan sebuah kebun mangga, panen 10 ton dalam sekali panen. Nah, si pemilik kebun mendapat bagian 60%, sedangkan penggarap 40% dari hasil panen. Bagian tersebut sudah disepakati di awal akad. Jadi, si pemilik kebun mendapat 6 ton dari hasil panen mangga tersebut, dan si penggarap mendapat 4 ton. Seperti itu. Akad muzaroah, mukhabarah, dan musaqah ini sangat minim diimplementasikan di perbankan syariah. Perbankan syariah lebih senang bermain di murabahah, mudarobah, dan musyarakah karena menurut mereka itu lebih menjanjikan pengembalian dana yang pasti ke perbankan syariah. Sekedar info, akad yang mendominasi di perbankan syariah adalah mudarobah. Lalu, apa faktor penyebab minimnya sektor pertanian di perbankan syariah? Faktor yang pertama adalah dari orientasi bisnisnya. Sebagaimana kita ketahui, bank adalah lembaga profit oriented, yang mana perusahaan atau lembaga yang berlabel profit oriented disebut perusahaan yang segala perilaku yang dilakukannya hanya semata untuk memperoleh keuntungan. Faktor yang kedua adalah dari sumber daya manusianya. Banyak SDM perbankan kurang memahami akad muamalah itu sendiri. Faktor yang ketiga adalah dari segi jaringannya. Sangat sedikit perbankan syariah bisa sampai ke pelosok pedesaan. Faktor yang keempat dan yang terakhir adalah tentu saja dari segi resikonya. Pasti dari sektor pertanian ini resikonya lebih besar, yang mana pertanian lebih mengandalkan kondisi alam sekitarnya. Misalkan alam lagi tidak bersahabat, hal tersebut akan mempengaruhi hasil panen, bahkan bisa mengakibatkan gagal total. Jadi, kesimpulannya adalah akad muzaroah, mukhabarah, dan musaqah itu berbeda dengan sistem upah-mengupah, yang mana ketiga akad ini adalah sistem bagi hasil. Akad ini juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yang sesuai dengan syariat Islam, agar terlaksananya akad tersebut. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.